Selamat pagi, perkenalkan saya Sapri SPD. Saya adalah seorang guru di SMK Negeri 1 Sembakung Atulai. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 Angkatan 1 di LPTK Universitas Terbuka dengan NIM 3424000058. Pada hari ini Selasa 22 Juli 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Sembakung Atulai pada kelas 10 ATP dengan materi organisasi kehidupan. Berikut ini adalah data KTP saya. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama yang kita masing-masing. Berdoa dimulai. Pas selesai. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat? Oke, sehat ya semuanya. Oke, hadir siap? Hadir. Oke. Agustina Nopisari Uma. Oke, semua hadir ya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran kita bersama, saya membuat kesepakatan buat kita ya, supaya jalannya pembelajaran kita baik. Kita membuat kesepakatan kelas selama pembelajaran kita harus menyepakati kesepakatan kita. Satu, jangan ribut. Dua, apa kira-kira? Ya? Apa? Sopan santun. Oke, kesepakatan kelas 1, 2, 3. Kesepakatan kelas 1, jangan ribut. 2, sopan santun. 3, rapi atau tidak mengeluarkan baju. 4, kalau keluar minta izin atau permisi. Gitu ya. Jadi kita sepakati ya. Sepakat? Sepakat. Oke, kita belajar tentang ini. Tentang struktur organisasi kehidupan. Nah, struktur organisasi kehidupan itu ibaratkan sebuah, ini apa kira-kira? Bata ya. Oke, bata. Kemudian kalau batanya itu banyak jadi ada apa? Jadi rumah atau sebuah bangunan ya? Oke, kita cek ya. Sebuah bangunan. Oke. Nah, ibaratnya organisasi kehidupan, bata itu mengibaratkan sel. Kemudian sel itu membentuk jaringan. Kemudian nanti bata kan biasa bata dulu. Bata ini dibuat, dikumpul, kemudian disusun jadi dinding. Oke. Kemudian nanti setelah jadi dinding, nanti dinding sebelah kiri kanan nanti ada pintu dan lain sebagainya. Jadinya apa? Kalau sudah jadi sebuah bangunan. Nah, itu juga dengan struktur organisasi kehidupan. Struktur organisasi kehidupan itu gini ya. Mulai dari yang terkecil itu sel, kemudian tisu itu jaringan ya. Tisu jaringan, kemudian organ, sistem organ dan organisme. Nah, untuk sel tumbuhan itu dimulai dengan sel tumbuhan, kemudian jaringan flum, xilem, kemudian organnya itu ada daun, ada batang, ada akar itu ya organnya. Kemudian sistem organnya itu seluruh keseluruhan mulai dari daun yang terhubung ke akar, mulai terhubung dari akar, kemudian batang ke daun dan nanti dikembalikan lagi ke akar. Itu kemudian setelah itu organisme ya satu tumbuhan itu kalau satu bentuk tumbuhan. Itu ya, yang ini organisme. Ini untuk organisme tumbuhan. Kemudian untuk hewan itu dimulai dari apa tadi? Ini apa nih? Sel. Kemudian selanjutnya apa? Jaringan. Nah, jaringan itu ada jaringan epitel, jaringan epidermis. Kemudian ini apa nih? Organ. Kemudian organ, setelah organ apa?
sistem organ. Nah, selanjutnya apa tuh? Nah, organisme. Tujuan pembelajaran mulai dari sini ya. 1. Menjelaskan tingkatan. 1, 2, 3. Menjelaskan tingkatan organisasi kehidupan dari sel hingga organisme. Nomor 2. 1, 2, 3. Mengidentifikasi struktur dan fungsi sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Kemudian terakhir menyimpulkan 1, 2, 3. Menyimpulkan hubungan antara struktur dan fungsi kehidupan. Jadi apa itu organisasi kehidupan? Oke, organisasi kehidupan itu tingkatan yang dimulai dari penyusun terkecil, mulai dari sel hingga organik. Jadi ini contoh ya sebelum kita masuk ke materi. Bata itu, bata kan gini. Kita kembali ke bata ya. Dia kan baru bata nih, disebut bata. Oke, nanti setelah bata dikumpul nanti jadi Sebuah bangunan. belum. Jadi apa? Nah, membentuk dinding. Membentuk dinding ya, maka nanti kalau disusun gini jadinya membentuk dinding. Nah, dinding. Dinding itu disebut dengan apa? Jari. Oke, ini kalau bata ini satu disebut dengan sel. Ini bata ya, bata. Bata ini kalau kita sebut satu, dia satu disebut dengan. Nah, kalau digabung gini jadinya apa? Nah, jaringan disebut jaringan. Oke, kemudian beberapa dinding digabung menjadi satu. Jadi dinding-dinding ini misalnya dinding sebelah ini satu itu disebut gabung ya. Gabung disebut apa kira-kira? Itu apa? Disebut dinding-dinding digabung menjadi satu disebut Nah, ini kan dinding satunya. Gitu kan? Dinding satu. Ini juga dinding nih. Gitu ya. Terus kita gabung nih, jadilah sebuah rumah gitu. Gini ya. Oke. Kira-kira disebut apa? Oke, organ. Nah, nanti ditambah lagi di atasnya ini gini. Ditambah perangkat lain udah terstruktur nih. Udah terstruktur disebut apa? Bata-bata tadi disusun sudah membentuk ini. Jadinya apa? Bangunan kan? Jadinya apa? Sistem organ ya. Kalau ini digabung jadinya sistem organ. Kemudian di situ dan akhirnya satu kompleks rumah. Nah, nanti setiap rumah dalam misalnya setiap rumah yang digabung, ini kan satu rumah disebut dengan apa tadi? Sistem. Nah, ini ada rumah yang ada batanya, ini ada rumah yang ada batanya, ini juga ada rumah yang ada batanya. Kalau ini digabung disebut apa? Organ. Secara keseluruhan disebut organisme juga dengan ini contoh analogi paling dekat ya, paling enak dimengerti. Ya, paham? Siapa yang belum paham? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham analogi terkait sel yang ada di tubuh kita. Oke, tadi kan ini sel paling terkecil dalam tubuh kita, sel hewan tuh, sel hewan dan sel tumbuhan berbeda kan? Berbeda ya. Oke, ini sel hewan membentuk ini. Ini disebut, kira-kira kalau dia satu gini disebut apa? Sel. Kalau dia disebut gini, gabung gini disebut apa? Nah, kalau jaringan-jaringan ini gabung, jaringan epitel, jaringan epidermis disebut apa? Organ. Nanti jadi organ. Organ itu gabung dengan organ yang lain disebut apa? Sistem organ. Nah, sistem organ digabung dengan sistem organ lainnya disebut apa? Organisme. Jadi satu kesatuan kan? Ya, itulah kita. Jadi kita. Kemudian konsep dasar organisasi kehidupan kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Makhluk hidup tersusun secara hierarkis. 2. Setiap tingkatan memiliki fungsi tertentu. 3. Tingkatan saling berhubungan dan membentuk sistem kompleks. Oke, kita mulai pembahasan lagi di makhluk hidup tersusun secara hierarkis. Jadi tadi ya dimulai dari sel. Oke, dimulai dari sel, kemudian lanjut ke jaringan-jaringan organ-organ, sistem organ, kemudian
apa tadi? Setiap tingkatan memiliki fungsi. Nah, sel kalian dan organ-organ kalian memiliki fungsi nggak? Jantung kalian fungsinya? Ya, jantung kalian fungsinya bernapas ya. Oke. Kenapa sih jantung kalian? Ngomong apa? Ngomong pada. Oke, paru-paru kalian fungsinya apa? Nafas. Oke, mata kalian fungsinya? Iya. Ya, gitu kan? Oke, usus kalian fungsinya apa? Untuk apa? Ya, untuk pencernaan ya, menggiling ya. Lambung kalian untuk apa? Fungsinya apa? Tempat makan. Iya, tempatnya makanan dicaca kan? Dicaca, digiling, nanti dilanjutkan ke itu disebut dengan Nah, itu memiliki fungsi masing-masing. Tingkatan saling berhubungan yang membentuk sistem kompleks, akhirnya nanti membentuk sistem Oke, gitu. Sistem organ. Masih sama maaf? Tiga. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Kita sudah pertemuan sebelum ini, kita sudah membagi kelompok. Kita sudah pembagian kelompok dan sudah berada dalam kelompoknya masing-masing. Dan saya akan membagi kalian, setiap kelompok itu mendapatkan satu karton dan satu penggaris. Setiap kelompok silakan diskusi. Kemudian setelah diskusi nanti kalian silakan presentasi ke depan. Setiap kelompok silakan kalian memberikan pertanyaan untuk tim ya, presentasi di depan ya. Satu. Oke. Kemudian ya itu ya, materi juga sudah ada di sini di LKPD. Saya bagi sesuai dengan pilihan kelompok masing-masing pada pertemuan sebelumnya. Kelompok 1 sel, kelompok 5 organisme ya. Oke, kelompok 5 organisme yang kemarin. Oke, organ. Oke. Sistem organ dan jaringan. Nah, di LKPD itu sudah ada petunjuk-petunjuk. Waktu kita cuma 1 jam ya untuk diskusi, kemudian presentasi. Setiap siswa boleh waktunya 30 menit untuk diskusi, kemudian nanti sisanya kita melaksanakan presentasi ya. Oke, materi silakan, nanti saya kasih kesempatan kalian untuk menggunakan peralatan yang ada di atas meja kalian. Kemudian kalian boleh searching terkait materi yang kalian gunakan, judul yang kalian pakai ya. Setiap kelompok silakan. Di situ kan LKPD sudah saya bagikan ke kalian. Nah, di LKPD itu silakan kalian catat pertanyaan kemudian jawaban. Nanti juga di dalam sini kalian silakan buat pertanyaan jawaban serta gambar dari kalian punya kelompok. Misal sel, di sini gambarkan sel hewan dan sel tumbuhan ya. Terus kemudian organ, di situ gambarkan organ. Di sini gambarkan jaringan, sistem organ ya betul. Kemudian organisme, gambarkan juga skema dari organisme tersebut ya. Oke, silakan diskusi setiap kelompok. Oke, silakan diskusi. Ya, pertanyaan terus penjelasannya nih. Oke. Nah, terus ini ambil salah satu contoh organisme, salah satu saja organismenya. Nanti tuliskan salah satu contoh, uraikan struktur organisasi kehidupan di dalamnya. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan untuk setiap kelompok?
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Oke, silakan diskusi nanti. Kalau ada pertanyaan silakan ya sampaikan. Oke, oh ya, apa? Oke, silakan diskusi. Oh ya, itu kan tadi. Mana? Berapa pertanyaan? Ada. Ada. Sudah ngerti? Sudah paham ya? Ya. Ya gambarnya suruh sini setengah berapa? Ya, gambar sel taruh sini. Ini dulu kan? Ya. Termasuk supaya kalian bisa oh ya kan tadi. Oh ya. Siap. Ini aja ya. Kalian sudah diskusi kan? Jaringan pertumbuhan apa? Itu tumbuhan kan? Kalau ini hewan kan? Itu jaringan apa? Tumbuhan, ya. Nama jaringannya apa? Belum atau saya? Nah itu harus jelas ini belum, ini sudah. Punyamu apa deh? Jaringan apa nih? Kayak jaringan serap. Oke. Ini jaringan apa? Apa? Siler belum. Coba cari. Sering lagi. Silang masuk. Ini diskusikan jenis-jenis jaringan karyawan dan tumbuhan. Nah, jaringan itu apa dari sini? Iya betul. Dia pindahkan, dia sudah kalian catat itu pindahkan. Mana coba kan? Mana? Nah. Dan jaringan itu ya digambar. Boleh juga di sini. Ini juga nanti kumpul saya nih. Bagi-bagi, makanya bagi-bagi. Ada yang catat ini, ada yang ngasih ini, ada yang download. Nah, tumbuhan, satu lagi tumbuhan, satu lagi jaringan manusia hewan. Tingkatannya ini. Definisikan dulu kalian sudah. Jelaskan bagaimana secara jaringan organ dan sistem membentuk organisme. Tingkatannya. Ambil. Udah? Udah ya? Sudah ya? Oke, sudah? Semua ada pilih ke depan, itu di belakangnya. Ya, ayo. Ya, satu di sini. Ya. Sekian di depan bisa jadi. Di belakang ya. Karena 3 perempuan di sini jadi. Oke, sudah. Oke. Ayo. Oke. Oke. Kayak gini. Pegang pundak temannya. Pegang. Coba dia lurus. Terus. Gimana rasanya? Oke. Sudah. Balik belakang. Oh, gitu. Ya. Oke, kembali hadap sini. Oke, sudah gabung sama mereka 3, baris tuh, lebih ingat ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Kalau saya mundurkan ke sana berarti ayo. Kalau saya mundur ke sini berarti ayo. Oke, gitu ya. Kalau saya kasih gini, yang sebelah sini gimana? Bereng ya, bereng gimana nih? Nah, kalau sebelah sini
berarti berdiri. Kalau saya kasih gini. Oke, siap. Ayo, ayo, ayo. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, semua tepuk tangan dulu. Cepat maju. Yang serupa beserta matrix ekstraselulernya yang bersama menjalankan fungsi tertentu. Ya, silakan dari ini sesi pertanyaan ya. Oke, silakan ya. Bentar. Ada pertanyaan? Iya, tanya. Apa perbedaan jaringan otot dan jaringan saraf dalam tubuh manusia? Oke, perbedaan. Jaringan otot berfungsi untuk bergerak dan berkontraksi, sedangkan jaringan saraf berfungsi untuk mengantarkan rangsangan atau input dari otak. Oke, untuk kelompok 4 sudah bagus, kerjasama juga sudah bagus. Kerjasama juga sudah bagus, tapi mungkin perlu diseriuskan lagi ya. Kelompok 4, perhatian kelompok 4. Ini buat balik untuk kalian, siapa tahu nanti di kemudian hari untuk presentasi. Kalau presentasi itu harus menghadap ke depan, gitu ya. Jadi gini, jangan semua begini semua. Jadi orang-orang di belakang sini nggak bisa melihat di belakang kalian. Jadi cara presentasi itu harus ini ya. Gitu. Oke, itu saja kelompok. Keseimbangan internal. Bagaimana sel, jaringan, organ, dan sistem membentuk? Ayo, ayo, ayo. Ya. Ini terkecil menyusun tubuh maupun hidup dan adalah tubuh, baik berasal dari makanan, obat-obatan merupakan zat beracun. Fungsi dari jantung menjaga ritme detak. Ini organ paru-paru. Jaringan penyusun dan jaringan repeater. Bertanya, silakan. Sebutkan salah satu organ pada manusia dan fungsi. Paru-paru adalah organ pernapasan yang berfungsi untuk menukar oksigen dan karbon dioksida saat kita bernapas. Gimana? Oke? Oke, sudah ya. Dalam jelas ya pertanyaannya. Oke, jawaban. Oke, silakan dilihat. Oke, terima kasih untuk sebelumnya gini. Untuk presentasi kalian oke sudah aman, sudah baik, kerjasama juga sudah baik. Kemudian yang belum bekerja dengan baik, silakan diperbaiki dengan pembelajaran berikutnya agar tidak ketinggalan materi ya. Apalagi kalau bisa diskusi begini. Kemudian pada saat diskusi tidak boleh membelakangi gini ya, tadi membelakangi gini. Harus menyampaikan begini. Apa itu unit terkecil? Apa itu unit terkecil? Struktur yang membentuk jaringan gitu kan? Sel yang membentuk jaringan, jaringan membentuk organ yang membentuk apa? Sistem organ yang membentuk organisme membentuk ya. Jadi mulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ dan organisme. Oke, sebutkan contoh 3 jaringan hewan atau salah satu aja lah. Satu jaringan hewan apa? Jaringan apa? Atau jaringan epidermis ya. Oke, urutkan tingkatan organisasi kehidupan mulai dari kecil ke terbesar. Kira-kira urutannya apa? Mulai dari apa? Urutan. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Urutkan. 1, 2, 3. Urutkan tingkatan organisasi kehidupan dari kecil ke terbesar. Oke, mulai dari apa? Apa lagi? Hah? Oke, jaringan ke? Organ ke? Sistem organ.
ya. Oke, berarti udah paham ya? Udah ya. Oke, selanjutnya kita kembali ya. Oke, untuk lagi. Setiap tingkatan organisasi kehidupan saling terhubung dan penting. Apa yang terjadi jika salah satu organ tidak berfungsi? Kira-kira jika salah satu organ tidak berfungsi, misal jantung, apa yang terjadi pada kalian? Oke, pada tumbuhan, jika tumbuhan daunnya tidak berfungsi, apa yang terjadi pada tumbuhan? Juga ya. Jadi setiap tingkatan organisasi kehidupan saling berhubung dan Oke, gitu ya. Kalau hilang jantung kalian, kira-kira apa yang terjadi? Kalau ginjal kalian hilang, apa yang terjadi? Sehat kalian? Itu ya, jangan jual ginjal kalian. Itu ya gitu. Oke, kita baca kesimpulan bersama mengenai organisasi kehidupan. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Organisasi kehidupan adalah suatu tingkatan bertingkat dari unit terkecil, Kemudian membentuk jaringan organ dan sistem organ hingga akhirnya membentuk organisme utuh. Setiap tingkatan memiliki peran dan fungsi tersendiri yang saling mendukung untuk menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup. Tanpa kerjasama antara tingkatan ini, tubuh tidak akan dapat. Benar kan? Benar kan? Kalau satu yang tidak berfungsi, maka tubuh tidak akan berjalan dengan baik. Oke, gitu ya. Jadi organisasi kehidupan adalah suatu tingkatan bertingkat dari unit terkecil, yaitu sel, sampai ke sistem organ yang membentuk organisme. Setiap tingkatan memiliki peran dan fungsi masing-masing. Gitu ya. Jadi kalau misalnya salah satu tidak berfungsi, maka tubuh kita tidak akan bekerja dengan baik. Begitu juga dengan tumbuhan ya. Oke, terakhir. Kita baca sama-sama lagi aplikasi organisasi kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. 1, 2, 3. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh dari organisasi kehidupan dan kita lihat ketika kita bergerak, makan atau bernapas. Semua itu melibatkan kerjasama antara sel otot, jaringan, organ seperti paru dan jantung, serta sistem pernapasan dan pencernaan. Tanpa organisasi yang teratur, tubuh tidak akan mampu melakukan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Benar kan? Benar? Oke, kita lanjut lagi terakhir. Pentingnya menjaga keseimbangan organisasi kehidupan. 1, 2, 3. Menjaga keseimbangan organisasi kehidupan penting agar tubuh tetap sehat dan dapat berfungsi normal. Pola makan sehat, olahraga, dan istirahat yang cukup membantu sel dan organ bekerja optimal. Jika salah satu bagian terganggu, bisa berdampak pada seluruh sistem tubuh. Oleh karena itu, kita perlu menjaga tubuh kita agar setiap bagian dari organisasi tetap seimbang dan berfungsi dengan baik. Kayak gitu ya, jadi kita harus menjaga keseimbangan tubuh. Begitu juga di alam ya, kita juga menjaga keseimbangan alam. Oke ya, gitu ya. Oke, itu saja pertemuan pembahasan kita hari ini. Semuanya baik, semuanya lancar. Kemudian pembahasan diskusinya juga semua berperan sesuai dengan peran masing-masing. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang ekosistem. Silakan nanti saya akan share bacaan ringan untuk kalian di grup dan kalian silakan baca-baca untuk nanti kalian pelajari di minggu depan. Kita pelajari minggu depan ya. Oke, itu saja. Oke, sebelum kita pulang, kira-kira kita mau ngapain nih? Berdoa ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kita semua pada pagi hari ini, kerjasamanya, pembelajarannya. Dan sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Satu orang pimpin dalam doa. Siapa ya? Sinta. Ya, ayo Sinta. Teman-teman, sebelum kita sholat, maka kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita mesti berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat pagi.